Ya, kita akan mengetahui suasana terkini di wilayah Jakarta khususnya terkait aksi demonstrasi yang dilakukan sore ini. Pada akhirnya mendorong massa hingga pada akhirnya keluar dari daerah Medan Merdeka Barat karena memang mereka memulai melemparkan sejumlah benda-benda tajam seperti DPR untuk segera melengsarkan Presiden Jokowi dari jabatannya. Sejumlah masyarakat yang hari ini kembali melakukan aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Wede Dong Tian. Salam sejahtera untuk kita semua. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah kami memperkenalkan diri kami dengan melalui pantun singkat ini. Sebelum kuliah lebih baik sarapan, tak lupa berjemur di Tenggara. Kami dari kelompok 8, mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Kami dari kelas F reguler pagi Fakultas Hukum Universitas Udayana angkatan 2020 yang beranggotakan sebanyak 8 orang, yakni Iketut Aditya Prayoga, Raufah Nabila Alifia, Nadelia Arya Putri, Muhammad Jafran, Agustini Mawar Hartanti, Rai Krisanda Mikael, Rici Lorasda, dan juga Amsal Theophilus. Adapun materi yang akan kami jelaskan dalam video ini terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai bentuk pengkonsepan materi agar memudahkan kami nantinya dalam menjelaskan dan memudahkan penonton dalam mencermati isi dari materi yang akan kami jelaskan dalam video ini, kami telah memetakan materi kami dalam bentuk peta konsep, yakni yang pertama pengertian Undang-Undang Cipta Kerja, hal yang melatar belakangi dibuatnya Undang-Undang Cipta Kerja, isi dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, kelebihan Undang-Undang Cipta Kerja, kekurangan Undang-Undang Cipta Kerja yang menimbulkan kontroversi di masyarakat, tuntutan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dari seluruh komponen masyarakat, keputusan akhir dari Undang-Undang Cipta Kerja, dan juga kesimpulan. Selanjutnya, kami akan memaparkan lebih lanjut dan lebih dalam terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Baik, di sini saya akan memaparkan materi terkait pengertian dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, apa sih itu Undang-Undang Cipta Kerja? Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang biasa disingkat dengan UU Ciptaker atau UU CK merupakan salah satu undang-undang yang ada di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober tahun 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada tanggal 2 November tahun 2020 yang memiliki tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Bila dilihat dari pokoknya yakni pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Cipta Kerja merupakan upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan juga pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Dikarenakan memiliki jumlah yakni sebesar 1187 halaman dan mencakup banyak sektor, undang-undang ini pun disebut sebagai Undang-Undang Sapu Jagat atau Omnibus Law. Jadi, apa itu Omnibus Law? Omnibus Law merupakan sebuah konsep pembentukan undang-undang utama untuk mengatur masalah yang sebelumnya diatur dalam sejumlah undang-undang atau satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang. Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah agar lebih tepat sasaran.
Omnibus Law pertama kali muncul dalam pidato Presiden RI yakni Jokowi pada tanggal 20 Oktober tahun 2019. Dan pada Januari 2020, Omnibus Law yang akan diajukan pemerintah terdapat dua, yakni Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law tentang perpajakan. Dan di sini kami pun akan membahas terkait Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja, dan selanjutnya pemaparan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang terciptanya UU Cipta Kerja. Terciptanya UU Cipta Kerja dilatar belakangi karena banyaknya aturan yang tumpang tindih mengenai perizinan investasi, di mana terdapat 33 perusahaan relokasi asal Cina yang tidak mau berinvestasi di Indonesia. Beberapa di antaranya lebih memilih berinvestasi ke negara Malaysia, Kamboja, dan juga Thailand. Minimnya investasi tersebut menjadi penyebab utama terjadinya lonjakan angka pengangguran di Indonesia. Kemudian dari permasalahan tersebut, Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi untuk memangkas aturan-aturan yang dianggap tidak ramah bagi pengembangan sektor investasi dalam negeri dengan menciptakan UU Cipta Kerja. Perumusan UU Cipta Kerja tersebut memiliki pertimbangan-pertimbangan. Salah satunya untuk mewujudkan tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui Cipta Kerja. Maka dari itu, dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terciptanya UU Cipta Kerja memiliki tujuan tersendiri, yaitu agar mampu menciptakan dan meningkatkan lapangan pekerjaan dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional dan yang terlampir pada UU tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan ringkasan isi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Saya akan memulainya dari poin pertama, yaitu ada klaster penyederhanaan izin berusaha yang meliputi pertama itu ada penerapan perizinan berbasis risiko dari tinggi ke rendah, kedua itu ada kesesuaian tata ruang, yang ketiga itu ada persetujuan lingkungan melalui integrasi, yang keempat itu ada persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi, yang kelima itu ada penataan kewenangan perizinan usaha baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Poin kedua itu ada klaster peningkatan ekosistem investasi yang meliputi beberapa sektor. Pertama itu ada sektor pertanian. Dalam sektor pertanian ini ada 4 perubahan undang-undang, yaitu ada Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Hortikultura, dan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kemudian yang kedua itu ada sektor kelautan dan perikanan berupa integrasi izin usaha kapal. Ketiga itu ada sektor ESDM berupa regulasi terkait sektor minerba dan pencabutan ketentuan BUMN khusus untuk melaksanakan kegiatan hulu migas karena akan diatur dalam perubahan undang-undang migas. Yang keempat itu ada kemudahan penerbitan sertifikat halal dan keringanan biaya. Yang kelima itu ada perumahan yang mencakup pembentukan badan percepatan penyelenggaraan perumahan untuk mengelola dana pembangunan rumah umum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Yang keenam, itu ada sektor pendidikan dan kebudayaan, meliputi izin usaha pendidikan, pelaksanaan pendidikan asing, hingga pencabutan 5 undang-undang pendidikan, yaitu ada Undang-Undang Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, dan Undang-Undang Kebidanan serta Pengaturan Pendidikan Nirlaba. Kemudian yang ketujuh itu ada sektor penyiaran berupa kewajiban migrasi dari TV terestrial ke digital dalam 2 tahun. Yang kedelapan itu ada sektor pertahanan berupa pengawasan menyeluruh Kemenhan terhadap industri alutsista mulai dari produksi hingga penjualan. Yang kesembilan itu ada kawasan hutan berupa pengaturan besar minimal kawasan hutan dan ketentuan pelaksanaan dampak penting.
cakupan luas serta bernilai strategis. Kemudian yang ke-10 itu ada penyelesaian keterlanjuran kawasan hutan dan penetapan sanksinya. Yang ke-11 itu ada persyaratan investasi. Yang ke-12 itu ada pencabutan undang-undang pers dari rancangan undang-undang cipta kerja karena tidak relevan dalam mendorong investasi. Kemudian poin ketiga itu ada klaster ketenaga kerjaan. Dalam klaster ketenaga kerjaan ini meliputi pertama itu ada pemberian jaminan kompensasi terhadap pekerja perjanjian kerja waktu tertentu. Kemudian yang kedua itu ada pengaturan tenaga ahli daya atau outsourcing. Ketiga itu ada pengaturan upah minimum. Keempat itu ada kemudahan RPTKA atau rencana penggunaan tenaga kerja asing. Yang kelima itu ada perubahan besaran pesangon dari 32 gaji menjadi 26 sampai 28 kali gaji. Yang keenam itu ada pengaturan jaminan kehilangan pekerjaan. Yang keenam itu ada pengaturan waktu kerja untuk pekerja paruh waktu, ekonomi digital, dan pekerjaan khusus yang dapat melebihi 8 jam per hari. Kemudian poin keempat itu ada klaster UMKM dan koperasi. Dalam klaster UMKM dan koperasi ini meliputi pertama itu ada perizinan tunggal bagi UMK melalui pendaftaran. Yang kedua itu ada insentif dan kemudahan bagi usaha menengah dan besar yang bermitra dengan UMK. Yang ketiga itu ada pengelolaan terpadu UMK. Yang keempat itu ada insentif fiskal dan pembiayaan. Yang kelima itu ada pemberian fasilitas layanan bantuan dan perlindungan hukum bagi UMK. Yang keenam itu ada prioritas produk atau jasa UMK dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Yang ketujuh itu ada kemitraan UMK berupa tempat istirahat dan pelayanan, stasiun dan terminal melakukan pemasaran produk UMK dengan pola kemitraan. Yang kedelapan itu ada kemudahan koperasi yang mencakup pembentukan koperasi primer minimal 9 orang. Dalam rapat anggota tahunan dapat diwakilkan. Buku daftar anggota berbentuk tertulis atau elektronik dan dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kemudian ada poin kelima yaitu ada klaster riset dan inovasi serta kemudahan berusaha. Dalam klaster ini meliputi pertama itu ada penugasan BUMN untuk riset dan inovasi serta pembentukan lembaga riset dan inovasi di daerah. Kemudian yang kedua itu ada kemudahan berusaha mencakup imigrasi, paten, pendirian PT perseorangan, penghapusan izin gangguan serta aturan terkait BUMDes. Kemudian poin kelima itu ada klaster perpajakan. Dalam klaster perpajakan ini meliputi yang pertama itu ada pengaturan pajak penghasilan, yang kedua itu ada pengaturan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga itu ada ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang keempat itu ada pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian poin ketujuh itu ada klaster kawasan ekonomi dan pengadaan lahan. Dalam klaster ini meliputi yang pertama itu ada pengaturan kawasan ekonomi khusus. Kedua itu ada pengaturan kawasan perdagangan bebas dan perlabuhan bebas. Yang ketiga itu ada pengaturan pengadaan lahan dan bank tanah. Kemudian poin ke-8 itu ada klaster administrasi pemerintahan. Dalam klaster ini meliputi pertama itu ada pengaturan kewenangan menteri, kedua itu ada penerapan standar administrasi pemerintah, ketiga itu ada diskresi presiden, yang keempat itu ada penerapan keputusan elektronik, kelima itu ada aturan pengawasan izin, yang keenam itu ada aturan penetapan SPK yaitu norma, standar, prosedur, dan kriteria. Kemudian yang ketujuh itu ada kewenangan kepala daerah menerbitkan obligasi daerah atau daerah atas persetujuan Menteri Keuangan. Yang kedelapan itu ada penyederhanaan pelayanan perizinan dan dilakukan secara elektronik sesuai NSPK. Yang kesembilan itu ada ketentuan perda dan perkada.
Kemudian poin terakhir yaitu poin ke-9 yaitu klaster investasi pemerintah dan kemudahan proyek strategis nasional. Dalam klaster ini meliputi pertama itu ada membentuk lembaga pengelolaan investasi pemerintahan pusat untuk mengelola dan menempatkan sejumlah dana dan atau aset negara. Kemudian yang kedua itu ada pemerintah menyediakan lahan dan seluruh perizinan yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional dari pemerintahan pusat, kemudian dan pemerintahan daerah BUMN, BUMD dapat disediakan swasta jika tidak tersedia anggaran. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Saya akan memaparkan mengenai kelebihan dari UU Cipta Kerja. Yang pertama, izin tunggal bagi UMKM. Pelaku UMKM kini hanya cukup mengantongi nomor induk berusaha atau NIB. Yang kedua, ketentuan insentif dari pemerintah. Yang ketiga, pengelolaan terpadu UMKM melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait pendampingan berupa dukungan manajemen, SDM, anggaran, dan penyediaan prasarana dan sarana. Yang keempat, kemudahan pembiayaan dan insentif lokal, diantaranya penyederhanaan administrasi perpajakan, pengajuan izin usaha tanpa biaya, insentif pajak penghasilan, dan insentif kepabeanan bagi UMKM ekspor. Yang kelima, adanya dana alokasi khusus dari pemerintah. Yang keenam, bantuan dan perlindungan hukum untuk menjaga kelangsungan bisnis UMKM. Yang ketujuh, prioritas produk UMKM. Yang kedelapan, pola kemitraan UMKM. Tentunya rest area, stasiun, terminal pelabuhan, hingga bandara wajib menyediakan promosi dan penjualan bagi UMKM melalui pola kemitraan paling sedikit 30% dari luas total lahan areal komersial. Yang terakhir, kemudahan bagi koperasi. Maksudnya, pendirian koperasi primer kini cukup dengan minimal 9 orang anggota. Rapat anggota tahunan bisa dilakukan secara daring atau luring, dan koperasi bisa usaha syariah. Sekian dari saya, terima kasih. Selain memiliki kelebihan, Undang-Undang Cipta Kerja tentu di lain sisi memiliki kekurangan. Lalu, apa saja kekurangan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang menimbulkan kontroversi? Yang pertama, menurut Amnesty International Indonesia, menilai bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR sangat tidak progresif, karena banyak ketentuan dalam undang-undang tersebut yang melanggar prinsip non-retrograsi, sehingga membawa kemunduran dalam hal pemenuhan hak-hak masyarakat. Amnesty International Indonesia juga menyoroti sejumlah ketentuan yang dinilai bermasalah dalam UU tersebut, mulai dari terkait perjanjian kerja waktu tertentu hingga klaster lingkungan. Atas persoalan-persoalan tersebut, Amnesty International Indonesia meminta pemerintah dan DPR untuk dapat merevisi rancang Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Kemudian yang kedua, menurut WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, mereka memberikan sejumlah catatan soal Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu terkait perlindungan hutan. Mereka menilai bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini mengancam keberlangsungan hutan karena menghapuskan batas minimum kawasan hutan dan daerah aliran sungai. Kemudian ancaman kedua menurut WALHI adalah dalam konteks kejahatan korporasi. Kemudian menurut INDEF atau Institute for Development of Economic Finance, menurut Direktur INDEF, Eni Sri Hartati mengkritisi ketentuan tentang pembentukan lembaga pengelola investasi yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, bahwa kemudahan investasi memang dibutuhkan, tapi tidak perlu sampai menjadi lembaga yang superbody seperti yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut Eni, Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kewenangan yang begitu besar kepada lembaga pengelola investasi, sehingga kewenangan yang besar ini berpotensi dapat memunculkan penyalahgunaan wewenang. Kemudian yang keempat, yang terakhir menurut PSHK atau Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia menilai bahwa proses legislasi Undang-Undang Kerja ini mengabaikan ruang demokrasi dan tergesa-gesa, sehingga menjadi contoh praktik buruk yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Ada 3 alasan yang mendasari pernyataan tersebut. Yang pertama, karena rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini dibahas pada masa reses dan di luar jam kerja. Yang kemudian kedua, draft undang-undang dan risalah rapat tidak pernah disampaikan ke publik. Dan yang ketiga, tidak ada mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak atau voting dalam rapat paripurna
pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Saya akan menjelaskan bagian tuntutan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dari seluruh komponen masyarakat. Kami membagi menjadi dua, yaitu tuntutan dari mahasiswa dan tuntutan dari para buruh. Yang pertama, tuntutan dari mahasiswa. Yang pertama, pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, sanksi pidana. Yang ketiga, tenaga kerja asing. Yang keempat, upah minimum kota. Yang kelima, upah minimum sektoral kota. Yang keenam, pesangon. Yang ketujuh, waktu kerja. Yang kedelapan, hak upah atas cuti atau cuti yang hilang. Kesembilan, perjanjian kerja waktu tertentu atau karyawan kontrak seumur hidup, outsourcing atau alih daya seumur hidup. Yang ke-10, potensi hilangnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun akibat karyawan kontrak atau alih daya seumur hidup. Nah, dari 10 poin tuntutan tersebut, Panitia Kerja Badan Legislasi DPR memang menyepakati agar 3 isu, yaitu isu PHK, sanksi, dan TKA itu dapat kembali kepada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 2003. Namun, 7 isu lainnya juga sangat penting karena menyangkut kesejahteraan dan upah para buruh tentunya. Di sini yang masih tuntut itu meminta UMK dan UMSK agar jangan hilang. Diminta untuk kembali ke Undang-Undang Nomor 13 2013 tentang ketenaga kerjaan UMK dan UMSK untuk jangan hilang. Lalu kita lanjut ke tuntutan buruh. Yang pertama adalah menolak penghapusan UMSK. Yang kedua menolak pengurangan nilai pesangon. Yang ketiga menolak PKWT untuk seumur hidup. Yang keempat menolak outsourcing kerja seumur hidup. Yang kelima menolak kerja yang eksploitatif. Yang keenam menuntut kembalinya hak cuti dan hak upah atas cuti. Yang terakhir, buruh menuntut jaminan pensiun dan kesehatan bagi karyawan kontrak dan outsourcing. Sekian dari saya, terima kasih. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih keputusan akhir dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Ya, ada beberapa keputusan akhir dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang pertama itu ada dikeluarkannya 7 undang-undang dari RUU tentang Cipta Kerja. Yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Yang keenam ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Dan yang ketujuh terakhir ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. Yang kedua, kita ada ditambahkannya 4 undang-undang dari rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja, yang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Dan yang keempat ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia. Yang keputusan yang ketiga yaitu adanya kemudahan dalam berbagai proses kegiatan sehingga menciptakan kepastian legalitas. Nah, kemudahan dalam mendirikan perusahaan terbuka atau perseorangan, kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan juga biaya yang murah sehingga ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM. Keputusan yang keempat yaitu mengenai sertifikasi halal yang dipermudah dan memperluas lembaga pemeriksa halal, di mana dilakukan percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal dan
bagi UMK diberikan kemudahan dan biaya ditanggung pemerintah, serta memperluas lembaga pemeriksa halal yang dapat dilakukan oleh ormas Islam dan perguruan tinggi negeri. Keputusan yang kelima yaitu adanya keterlanjuran perkebunan masyarakat di kawasan hutan, di mana masyarakat akan dapat memiliki kepastian pemanfaatan atas keterlanjuran lahan dalam kawasan hutan, di mana untuk lahan masyarakat yang berada di kawasan konservasi, masyarakat tetap dapat memanfaatkan hasil perkebunan dengan pengawasan dari pemerintah. Yang keenam, kita ada penyederhanaan perizinan berusaha untuk kapal perikanan yang dilakukan melalui satu pintu dan di KKP dan Kementerian Perhubungan memberikan dukungan melalui standar keselamatan. Yang ketujuh itu ada percepatan reformasi agraria, di mana pemerintah akan mempercepat reformasi agraria dan redistribusi tanah yang akan dilakukan oleh Bank Tanah. Yang kedelapan itu ada kewenangan pemerintah daerah tetap dipertahankan sesuai dengan asas otonomi daerah dalam bingkai NKRI yang pelaksanaannya disesuaikan dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga akan terjadi suatu standar pelayanan yang baik bagi seluruh daerah. Kemudian yang kesembilan kita ada perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, di mana pemerintah itu akan mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dikelola khusus oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan. Kemudian yang ke-10 itu ada keputusan mengenai peningkatan perlindungan kepada pekerja, di mana pemerintah menerapkan program jaminan kehilangan pekerjaan dengan tidak mengurangi manfaat JKK, JKM, JHT, dan JP yang tidak menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha itu sendiri. Keputusan yang ke-11 yaitu persyaratan pemutusan hubungan kerja mengenai PHK, yaitu di mana persyaratannya tetap mengikuti aturan dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, tidak menghilangkan hak cuti, haid, dan cuti hamil yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Keputusan yang ke-12 yaitu mengenai kebijakan kemudahan berusaha untuk semua pelaku usaha. Jadi mulai dari UMKM, koperasi sampai usaha besar, serta penguatan kelembagaan UMKM dan koperasi melalui berbagai kemudahan dan fasilitas untuk berusaha. Yang ke-13 itu ada keputusan mengenai kebijakan menerapkan satu peta atau One Map Policy yang dituangkan dalam RT RW yang mengintegrasikan tata ruang darat, tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, tata ruang laut, serta tata ruang kawasan terutama kawasan hutan, sehingga ada kepastian hukum bagi pelaku usaha tersebut. Yang ke-14 itu ada pengaturan tentang tenaga kerja asing atau TKA, di mana setiap pemberi kerja TKA harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh pemerintah pusat. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing, dan tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi tentang personalia. Kemudian yang ke-15 itu ada pengaturan mengenai kebijakan kemudahan berusaha di kawasan ekonomi, pelaksanaan investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional, serta pelayanan administrasi pemerintah untuk memudahkan prosedur birokrasi dalam rangka cipta kerja. Ya, demikian penjelasan dari saya mengenai keputusan akhir dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kesimpulan, Omnibus Law merupakan sebuah konsep pembentukan undang-undang utama untuk mengatur masalah yang sebelumnya diatur sejumlah undang-undang atau satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang. Omnibus Law terdiri dari dua bagian, yaitu tentang cipta lapangan kerja dan tentang perpajakan. Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah agar lebih tepat sasaran. Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disingkat UU Ciptaker atau UU CK, adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada tanggal
2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Adapun undang-undang ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang sempat menimbulkan kontroversi di masyarakat hingga memunculkan tuntutan. Pada akhirnya diperoleh keputusan akhir terkait permasalahan tersebut. Sekian dan terima kasih. Sengkarut sengit dari penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi pelajaran berharga bagi tata politik kita. Jangan ada lagi peraturan yang vital dan amat penting disusun dengan tergesa melewati banyak pintu samping. Makin besar dampak sebuah perundang-undangan, proses penyusunannya justru makin butuh keterbukaan. Biarkanlah perdebatan alot disuburkan sejak awal, buka semua rancangan agar bisa dipelajari seksama. Tak akan ada tekanan lewat aksi-aksi di jalan jika aspirasi semua pihak bisa diakomodasikan. Tidakkah melelahkan jika saling curiga terus-terusan? Jarak antara publik dan negara harus terus didekatkan. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu, menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Salam mahasiswa Indonesia, salam rakyat Indonesia, hidup hukum, merdeka, merdeka, merdeka. Om Santi 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 Om.